Mana? Toke. Lihat ini teman-teman. Iya. Nih, lihat. Lihat teman. Lihat nih. Nih teman-teman. Nah, nih teman-teman. 3 jam teman-teman kita melihat ada satu timun suri teman-teman. Ini tuh udah mau masuk bulan puasa ya. Nih lihat nih, ini tuh tanaman timun suri teman-teman. Ini tuh salah satu timun yang bisa dikonsumsi di saat bulan puasa teman-teman. Pokoknya kalau pakai sirup marjan mantap banget, pokoknya pakai sirup teman-teman. Ajib pokoknya. Yuk, gimana Jong? Ini cuaca kayak begini kita harus safety karena kita butuh hati-hati. Yang kita takutin banyak ular tanah teman-teman di sekitar sini. Ini cukup berbahaya, tapi ini salah satu tempat. Nah, itu anak kan. Itu anak. Ini lihat Neng. Toke pohon teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Kita menemukan satu ekor reptil teman-teman. Ini tuh reptil ya teman-teman, atau jenis toke, atau biasa dibilang masyarakat bilang atau jenis gecko teman-teman. Lihat nih teman-teman. Lihat teman-teman. Ini tapi berwarna merah teman-teman. Lihat. Tokenya cukup menarik. Toke ini berwarna merah. Nah, ini nih yang biasa masyarakat cari atau masyarakat bilang ini yang bisa mencapai harganya 1 miliar. Kita jual deh yuk. Yuk, jual yuk. 1 miliar. Ya, lu bisa kawin lu. Sekarang masih ini saya. Ya udah yuk jual yuk. Nih teman-teman, kita coba ambil tokenya teman-teman. Ini ada. Ada Bang. Kita mau coba ambil. Siapa yang menangkap Bang? Coba biar saya tangkap. Bang Emon mau coba ambil teman-teman. Tapi untuk mengambil jenis toke ini cukup nggak mudah teman-teman. Karena dia bisa menggigit ketika dia terancam. Dan kita butuh waspada juga. Ini lihat teman-teman tokenya. Kita harus waspada. Karena apa? Ketika jenis toke ini, ketika dia terancam dengan si predatornya, yang kita takutkan, dia akan memutuskan ekornya nih. Toke ini akan memutuskan ekornya teman-teman. Lihat. Wow. Pindah dia Bang. Ini Bang. Ini teman-teman. Ya teman-teman, mau coba ambil. Toke apa ya? Karena toke harus ambil. Yang kita takutin dia jatuh, malah lari ke bawah. Ini teman-teman. Mau coba ambil. Lihat teman-teman. Dia nengok. Dia udah nengok dan dia udah tahu bahwa dia sedikit merasa terancam dan dia berusaha untuk menghindari si predatornya atau lawannya yang kita takutkan. Dia bisa menggigit karena lumayan cukup agak sulit teman-teman. Guys, lihat teman-teman, dia mulai terasa terancam. Tapi unik, lihat teman-teman sini. Lihat dari sana teman-teman. Ini tokenya berwarna merah dan aku mau coba ambil. Kamu akan aku tunjukin sama teman-teman KSC, oke? Tenang, aku nggak jahat. Kamu cukup menarik, tapi unik banget teman-teman. Ini warnanya merah banget, full red ini, full red teman-teman. Ini cukup menarik dari toke ini. Dia bermacam-macam dengan jenis warnanya tuh. Ada yang berwarna hitam, putih, biru, bahkan ada yang warna biru teman-teman. Jenis toke ini, lihat teman-teman. Nah lihat ini teman-teman. Guys, lihat teman-teman, dia sudah merasa terancam. Lihat teman-teman, lihat. Tidak cukup mudah untuk menangkap si toke ini karena ini lebih sulit. Saya alihkan Pak, saya alihkan. Oke, alihkan tadi. Wow. Lihat teman-teman, coba diserang lihat teman-teman. Lihat gini deh, kalau enggak Emon mau coba buat dia masuk ke dalam ransel Emon atau tas Emon. Takut Emon yang mentakutkan dia akan jatuh ke bawah. Jadi takutnya dia jatuh ke bawah. Halo Ton, jangan itu Ton. Oke Bang ya. Dia Ton. Wes, awas. Dia akan berbalik Ton. Alah. Teman-teman, ini toke. Sini Bang, sebelah sini. Teman-teman bisa diserang. Mas. Ini Bang. Takut banget. Lihat dia udah masuk terancam.
Bang, asyik. Bang. Oke teman-teman, wis lihat teman-teman, Pas bang. lihat teman-teman. Nah, emang udah berhasil teman-teman. Lihat teman-teman, dia sudah berhasil menggigit. Lihat teman-teman, lihat teman-teman. Karena ini lihat cukup sensitif untuk jenis toke ini. Ketika dia merasa terancam, lihat teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Lihat, nih contohnya kayak gini teman-teman. Udah lepas ya. Ketika dia menggigit, ini susah untuk lepas. Dan mitosnya kata masyarakat bilang Sin, kalau ketika dia terancam, nah dia bisa memutuskan ekornya untuk melabui si predator itu. Si ekor ini akan diputuskan oleh dia teman-teman. Makanya kita harus hati-hati, takutnya dia akan memutuskan ekornya untuk menghindari dari si predator yang ini sini, jenis si toke ini. Nah, unik banget ini teman-teman. Ada yang aneh dari si toke ini. Ini tokenya tuh merah teman-teman. Jarang banget toke yang berwarna seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman, bisa lihat. Ini jenis toke, lihat, dan warnanya merah. Lihat teman-teman, ini cukup sensitif banget. Ini deh, cari kayu untuk melepaskan si si gigitan si toke ini. Kita mau coba lepaskan teman-teman. Ya teman-teman, dia nyangkut di tas emon teman-teman, lihat. Wow, kita coba untuk melepaskan si toke ini dari gigitannya. Harus butuh hati-hati. Semakin dia terancam, semakin dia merasa dia terancam, dia semakin kencang gigitannya teman-teman. Lihat teman-teman, lihat teman, maaf lihat teman-teman, sulit teman-teman. Lihat, agak sedikit sulit karena kita pelan-pelan, karena takut melukai si tokenya juga teman-teman. Wow, kencang banget teman-teman. Lihat, wow, lihat, wow. Kita buat dia tenang dulu, agar dia melepaskan, agar dia melepaskan si Nah, tuh lihat teman-teman, dilepaskan. Lihat, emang mau coba tangkap si tokenya lagi. Lihat teman-teman, kita tangkap tokenya. Nah, nih teman-teman yang Emon bilang, itu jenis salah satu toke nih sini. Ini biasa ada di rumah-rumah juga, tapi di pepohonan banyak juga teman-teman. Nah, ketika dia stres atau hewan reptil, dia sama seperti ini, dia akan seperti ini teman-teman, dia buang kotoran. Ini menandakan dia itu terancam. Kata masyarakat banyak tuh yang bilang ya, katanya kalau untuk jenis toke ini, ketika dia kita tergigit sama si toke ini, dan itu biasanya katanya nggak akan lepas tuh Sin. Mitosnya tuh gak akan lepas ton. Kita harus tunggu geledek tuh. Ya, tunggu geledek dulu. Kata orang dulu, katanya kalau digigit si toke ini, itu tidak akan bisa lepas. Dan kita harus menunggu geledek untuk melepaskan si toke ini. Nah, katanya si toke ini tidak ada obatnya. Memang benar tidak ada obatnya teman-teman. Emang kalau kita tergigit sama si toke ini itu sangat bahaya sekali karena tidak ada obatnya. Karena apa? Tidak ada obatnya itu karena apa? Karena si toke itu mengandung umbi-umbian dan tumbuh-tumbuhan. Ketika itulah teman-teman tumbuhnya maksudnya nggak akan ada obatnya karena apa? Karena dia tidak mengandung yang namanya bisa atau tidak mengandung yang namanya racun teman-teman. Makanya dia tidak ada bisanya, tidak ada obatnya. Karena apa? Ya karena kalau digigit sama dia kita akan luka-luka aja teman-teman. Itu yang dibilang gitu. Nah, inilah uniknya toke teman-teman. Dan inilah dia mempunyai, kenapa dia tidak mempunyai bisa? Karena dia tidak mempunyai taring yang untuk mengeluarkan bisanya. Contohnya taring bisa untuk si si bagian giginya. Dia ini giginya itu mempunyai gigi yang aglipah. Jadi dia tidak mempunyai bisa taring untuk melumpuhkan mangsanya dengan cara menyemprotkan bisa ularnya. Bisa tokenya. Jadi ingat ke ular. Nah, ini teman-teman, ini jenis aglipah. Nah, Emon akan membuktikan sama teman-teman kese, agar teman-teman kese itu tahu bahwa ini tuh tidak akan mempunyai bisa apa yang ada di teman-teman ini. Kita akan buktikan lagi. Edannya mulai. Ya udah, contoh yuk. Si Tony. Parah lu. Enggak, serius. Sini kita edukasi lagi, kita harus bantu teman-teman. Karena apa, Ton? Kita harus Sini. Nih teman-teman, Emon akan buktikan sama teman-teman KS kalau jenis toke ini tidak mengandung bisa teman-teman, bahkan tidak mengandung racun. Nah, teman-teman harus tahu.
Nih lihat nih teman-teman, harus tahu teman-teman, karena ini lihat tidak akan mengandung zat. Lihat ini teman-teman. Iya. Iya. Lihat teman-teman, itu lihat, lihat teman-teman, lihat teman-teman, nih, aduh, gimana tuh rasanya tuh? Mantap nggak? Ada dah. Teman-teman ya. Lebih baik digigitin dia sama dia. Nih teman-teman, makanya apa teman-teman? Kata masyarakat, kalau katanya nih, kan kalau kasupamnya ada stok, apa namanya? Ada gludug. Ini baru bisa lepas kan? Ini baru bisa lepas. Ya, yaudah yuk, yuk. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, lihat teman-teman, lihat, lihat, nih, wow, ya makin, anjing goblok tadi, lihat teman-teman, semakin digigitkan teman-teman, semakin dia merasa terancam. Nih lihat, jenis toke atau gecko, ketika dia merasa terancam, dia bisa memutuskan ekornya teman-teman. Dan ketika dia berusaha menggigit lawan atau predatornya yang berusaha untuk dia membuat dia terancam, dia seperti ini. Ketika kita berusaha buat membuat si toke ini terancam, dia akan semakin kencang. Senang Dan banget dia akan semakin berusaha tuh bagaimana caranya. Ya gimana caranya itu si toke itu kencang lagi begitu maksudnya teman-teman, begitu. Bang, nangis bang. Foto-foto. Nih teman-teman, nih kita akan coba gimana taktik untuk melepaskan toke ini. Gimana toke ini bisa lepas? Gimana Neng? Tapi gini Neng, kan toke ini ketika katanya mendengar suara geledek, dia akan berusaha buat melepaskan gigitannya. Gimana kalau kita kagetin, kita teriakin? Yuk, rame-rame. Yuk, rame-rame. Yuk, rame-rame. Yuk. Teman-teman. Kan, aduh nih. Yuk, satu. Turunin. Tuh begitu teman-teman. Gimana tuh rasanya? Tuh lihat. Gimana rasanya? Tuh lihat. Lihat gigi teman. Lihat tapak gigitannya teman-teman. Lihat. Nih, gimana tuh rasanya? Main gue gigit janda dah. Gigit janda. Iya. Ini teman-teman, jelasin teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Bisa lihat teman-teman untuk tokenya. Lihat. Yes. Nah, ini teman-teman. Nah, nih, lihat. Nah, ketika dia terancam atau ketika dia berusaha untuk terlihat ini berusaha marah di lawannya, dia akan seperti ini dan akan dia seperti mangap untuk berusaha bagaimana cara. Pergi kalian. Jauh kalian aku gigit. Yang dari ngerasain bang, nggak mau tahu. Kita tunjukin sama si Inyong. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Tokenya udah mulai stres. Dan dia akan mengeluarkan kotoran seperti ini teman-teman. Ini menandakan bahwa dia mulai stres, rancang teman-teman. Lihat teman-teman. Ini. Iya. Itu lihat tuh, tuh lihat ya, tuh dah. Ya lepasin bentar doang. Gimana coba Nyong? Neng berani. Lihat teman-teman, ini harus kita kasih nih teman-teman.
Nah itu yang bilang teman-teman. Dan untuk jenis toke ini, ketika kita berusaha untuk mencintai si jenis toke ini, untuk kita pengen memeliharanya atau apa namanya merawat seperti toke ini, dia jenis karnivora teman-teman, dan dia memakan serangga-serangga kecil. Contohnya apa namanya, belalang. Kalau di alam tuh dicari belalang, terus jangkrik. Nah itu jadi satu menu favorit ya. Nah dia juga bisa makan cicak nih. Cicak juga bisa dimakan sama dia. Bener. Dia karena emang pernah menemui menemui jenis toke ini berusaha makan apa namanya cicak di dekat halaman lingkungan rumah Emon pernah ketemu jenis toke seperti ini teman-teman, dan dia sedang memakan cicak teman-teman. Makanya jenis toke ternyata dia bisa memakan sesama toke-tokean. Jadi apa? Karena toke ini menginkarnasikan tumbuh menjadi keluar dari perut dia, jadilah si cicak itu. Bloon si Tony. Ini teman-teman, lihat teman-teman. Gimana rasanya? Enak. Asin. Hambar. Lihat nih, ini jenis toke teman-teman. Jenis pemakan karnivora. Dan uniknya untuk si predator lainnya, ketika dia merasa terancam, dia bisa memutuskan apa ekornya seperti kadal tuh. Nah ini teman-teman. Lihat tuh teman-teman, lihat. Tapi unik teman-teman. Nah nih ada unik lagi. Toke ketika merasa terancam, warnanya akan merasa pudar. Pudar seperti ini. Tadi kan dia merah banget kan? Merah. Sekarang agak putih karena dia terancam. Nih lihat teman-teman, lihat. Ini nyong yang apa namanya? Truknya. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Kita coba tangkap lagi untuk tokenya. Lihat. Nah, nah ini teman-teman. Nah ini uniknya si toke ini. Inilah uniknya toke ini. Nah ini jenis toke ini. Lucu sih teman-teman. Lihat, lucu ya Neng. Gimana Neng mau coba pelihara jenis toke kayak gini? Lucu ya? Hah? Lucuan siapa? Lucuan siapa ini? Hah? Lucuan toke. Jangan atuh. Lihat teman-teman, lihat itu jenis toke atau jenis gecko, salah satu pemakan karnivora. Dan ini sebenarnya sangat membantu banget di lingkungan petani kayak gini, karena dia bisa menghabiskan hama-hama seperti belalang atau jangkrik seperti itu. Jadi sangat membantu banget buat petani, berfungsi banget untuk menjaga ekosistem kita juga. Karena ngomong bisa apa itu perkataan amat? Iya, gue capek banget ini Ton. Karena apa? Ketika yang gue hadapin sesuatu apa yang ada di hadapan gue. Bang, pakai santai. Mengapa? Biar nggak kriket. Oh iya santai ya. Santai. Santai, oke santai. Kita akan santai. Gimana? Yaudah kita. Tony nih. Gimana kita rilis lagi aja? Oke teman-teman, kita akan rilis lagi jenis toke ini. Kita mau coba rilis teman-teman tokenya. Karena ini tempat habitat dia. Hai. Kamu kembali lagi ke asal kamu, ini alam kamu. Kamu jangan marah, aku hanya edukasikan ke masyarakat. Oke, selamat berkembang biak di sini. Yuk, Neng. Yuk, Bang, lanjut enak, lagi teman-teman. Hah? Enak. Iya, enakan di kamar. Oh ya, yuk teman-teman. Gila. Itulah. Mana kalau toke itu kayak gitu uniknya. Iya, Pak. Jadi kalau seumpama di lingkungan rumah kan banyak tuh. Aku pernah tuh waktu itu ngeliat jenis toke kayak gitu. Terus dia makan apa namanya? Cicak, makan cicak. Emang juga kaget loh, kok dia makan cicak gitu ternyata. Nah nih lihat nih, Tin, Ton, nih lihat, ini tuh pohon timun suri nih. Oh nih teman-teman, kita berada di salah satu daerah pohon timun suri. Ini yang kita takutin ini sehabis hujan teman-teman. Yang kita takutin ini banyak ular tanah teman-teman. Nih lihat, ini salah satu wilayah tempat pertanian warga. Sana ya, kita cari sana. Hati-hati ya, safety ya, Tin. Bang, mana apaan bang? Apaan? Hah? Kenapa? Mana? 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 Hah? Mana? Mana sih? Mana? Coba tunjuk. Mana sih? Mana? Bang? Serius loh? Hah? Cicak. Hari. Bukan cicak. Ular beko itu. Mana? Itu tuh. Aku lari. Ini ular hijau. Gitu teman-teman. Tuh lihat albalar tuh buntut merah tuh. Ini loh albalar. Ini ular besar tinggi. Lihat teman-teman, lihat nih. Lihat nih kamera. Lihat nih kamera. Saya ini cicak bang. Bukan albalar ini. Albalar ini mah. Tuh lihat teman-teman. Tuh lihat tuh. Set deh. Tuh lihat teman-teman. Ini berbesar tinggi teman-teman. Lihat. Awas. Oke teman-teman, lihat nih. Lihat.
Lihat. Lihat teman-teman. Ini bisa tinggi ini mah. Lihat teman-teman, kita menemukan satu ekor lagi teman-teman. Lihat. Lihat ini. Mana? Lihat, awas teman-teman, hati-hati, awas. Safety. Ini karena ini berbisa tinggi. Ini berbahaya banget ini. Ini lihat teman-teman. Lihat teman-teman, sahabat komunitas Rep Ciseeng, lihat. Lihat. Lihat teman-teman. Lihat nih. Nih teman-teman, lihat ini bangkai laut teman-teman. Lihat. Iya, ini disebut bangkai laut ini. Ini berbisa tinggi nih sini. Nih lihat teman-teman. Kita menemukan satu ekor lagi teman-teman. Ini salah satu ular hijau, ular yang mematikan teman-teman. Bahkan ini setara dengan ular tanah nih Tin. Nah ini teman-teman, kenapa setara dengan ular tanah? Karena dia memiliki bisa yang hemotoksin dengan penyerangan sel-sel darah merah. Nah seperti ini nih. Nah ini kita bisa menandakan atau bisa melihat jenis ular yang berbisa tinggi. Kita bisa lihat dengan dari postur tubuh kepalanya, kita bisa lihat itu kepala segitiga dan bahkan di bagian buntutnya itu merah seperti ini teman-teman. Nah emang umumnya pada ular ini dia biasa ada di ranting-ranting pohon teman-teman. Ranting-ranting pohon hijau seperti ini. Wih gila teman-teman. Ini tuh ular yang berbisa tinggi. Benar ini berbisa tinggi Sin. Ini berbahaya, sangat sekali berbahaya teman-teman. Ketika kita melihat ular hijau, kita berada di kehijauan atau kita berada di sekitar rumah kita dengan daun-daun rinting yang hijau, kita cukup hati-hati. Jangan pernah kita berusaha untuk mengusik si ular ini nih. Yang kita takutin, ular ini tuh karena setara dengan si ular tanah, dia bisa menyebabkan efek dari kematian teman-teman. Kenapa? Dengan adanya gigitan ular seperti ini, dia bisa menyebabkan pembakaran tulang. Karena jenis hemotoksin itu bisa membakar tulang. Karena apa? Dia bisa menyebabkan pembengkakan hitam dan itu seperti luka bakar. Itu lihat teman-teman. Nah sering banget nih terjadi efek gigitan ini nih. Pernah waktu itu anak kecil digigit ular hijau seperti ini. Anak kecil ini digigit seperti ular seperti ini. Nah dia ceritanya orang tuanya lagi main tuh Sin. Lagi main ke orang lagi main bukan lagi ngangkat pakaian. Nah si anaknya ditinggal di luar, tiba-tiba si anaknya digigit teman-teman sama si ular hijau seperti ini. Nah ini yang telah pernah ada konflik kejadian seperti itu teman-teman. Anak kecil itu digigit seperti ular seperti ini. Makanya teman-teman kalau melihat ular apapun jangan pernah teman-teman tuh berusaha untuk mengusiknya. Yang kita takutkan ular bukan apa-apa, itu bisa menyebabkan apa yang ada di lingkungan kita. Pergi lagi. Ku pagi-pagi pulang pagi kan aku mencari rezeki begitu. Kenapa? Maksudnya pergi aja, jangan diusik gitu. Oh iya, maksudnya kita rilis aja. Ya udah teman-teman, ini harus kita rilis. Ini kita menemukan satu ekor ular hijau karena ini wilayah jauh dari lingkungan masyarakat. Mungkin sampai sekarang emang juga belum pernah menemukan menemukan kejadian satu korban si ular seperti ini. Jadi ini mungkin masih cukup aman karena ketika dia tidak terancam, dia tidak akan berusaha untuk menyerang manusia seperti ini nih. Ketika dia tenang, ini lihat nih. Ini ditangkringin seperti ini dia tenang karena dia tidak merasa terancam. Tapi ketika dia terancam dia akan menyerang aja. Ketika dikecerot. Ngecos aja. Wah, traveling kok takut. Jangan traveling kok takut. Nih lihat teman-teman, lihat ini kita menemukan salah satu ular bangkai laut teman-teman. Makanya teman-teman ketika melihat ular seperti ini atau ular apapun di lingkungan kita, jangan pernah kita berusaha untuk mengusiknya dan berusaha untuk memberanikan diri untuk menangkapnya dengan cara tidak memakai alat seperti ini teman-teman. Karena yang kita butuhkan ketika kita berada di alam atau di kebun, kita sangat membutuhkan sepatu seperti ini. Karena ini cukup safety. Karena apa? Ketika kita menginjak ular tanah, dia akan menggigit, dia tidak akan menembuskan gigitannya itu ke dalam kulit si kaki kita teman-teman. Karena dia apa? Kita terlindung dari namanya sepatu teman-teman. Itulah fungsinya kita pakai sepatu. Kan ada sepatu bot tuh. Pakai aja sepatu bot kalau kita main gini. Karena kalau sumpahnya pernah kejadian nih, orang memotong rumput dan dia tidak memakai alat sepatu, dia cuma memakai sendal. Nah itu pernah juga banyak menjadi konflik apa? Digigit ular seperti itu. Ketika digigit bagian kaki, nah itu pernah jadi konflik. Itu kakek-kakek tuh digigit ular tanah di bagian kaki dan itu pernah mengakibatkan kematian. Itu pernah ada itu Sin. Pernah ada kematian. Tanah kalau nggak mati paling amputasi. Iya, ada amputasi benar, harus dipotong teman-teman. Karena apa? Dia kan bisa melakukan penyebaran pembakaran tulang. Ketika sudah melakukan pembakarannya semakin semakin menyebar pembakarannya. Yang kita takutkan itu bisa menghabiskan
bagian organ tubuh kita, makanya segera dilakukan yang amputasi. Nah, ada satu lagi Sin, ketika kita kita tergigit ular apapun, bahkan yang berbahaya ya, ular berbahaya atau ular yang berbisa, bahkan kalau masyarakat memang tidak tahu jenis ular itu berbahaya atau tidak, safety yang pertama harus kita lakukan, kita digigit ular apapun, ketika kita tidak tahu itu jenis ular berbahaya atau tidak, itu kita harus melakukan imobilisasi. Imobilisasi itu sangat penting, walaupun jenis ular itu tidak berbisa, tapi itu untuk jaga-jaga. Iya, untuk jaga-jaga kita. Nah, contohnya kayak begini, kita contohkan, iya, misalkan digigit di bagian kaki, kita lakukan imobilisasi seperti ini. Coba, Jong, bantu si itu, dibantu si ini, contohnya teman-teman seperti ini. Kalau kita gigit di bagian kaki, kita lakukan seperti ini teman-teman, di bagian ini. Untuk apa fungsinya? Untuk mencegah peredaran si bisa ular masuk ke lingkungan organ tubuh kita, dan peredaran si bisa ular atau darah segala macam menyebar si bisa ularnya itu bisa terhalang sebelum dia menyerang. Sumpamanya dia menyerang jantung, ada toksinnya, dia menyerang jantung dan saraf-saraf otak. Ketika digigit bagian sini, dia tidak akan menyebar langsung ke atas. Itu fungsinya untuk memperlambat. Ikat di sini Bang ya. Iya, diikat hanya 2 kali ya, di sini sama di sini. Iya benar. Iya benar. Karena jangan sampai ini melakukan pengikatan yang terlalu dalam atau pengikatan. Ada kan yang diikat dibungkus tuh seperti orang mumi. Itu sebenarnya salah teman-teman. Karena itu bisa menyebabkan pembusukan pada kulit kita efeknya. Itu yang sangat berbahaya juga. Nah, ketika kita lakukan imobilisasi seperti ini, insya Allah kita langsung segera lari ke rumah sakit. Dan biar rumah sakit mengecek apakah itu ular itu yang berbisa atau tidak. Bahkan teman-teman bisa bisa bertanya-tanya, bisa menanya apakah jenis ular yang menggigit teman-teman, supaya teman-teman ada HP foto ularnya dan bisa di-sharing, atau teman-teman bisa cari tahu, bisa bertanya di Facebook atau media sosial lainnya. Bisa teman-teman saksiin atau di YouTube bisa lihat jenis ular itu berbahaya atau mematikan atau tidak. Nah, yang sekadang yang bisa samar itu yang kita takutkan antara ular hijau seperti ini. Ular hijau seperti ini. Ada yang berbisa, ada yang enggak. Nah, yang berbisa ada yang buntut merah. Nah, buntut merah ada juga namanya insularis, wagleri, itu banyak macam-macam jenis bisa ular di Indonesia, teman-teman. Itu cukup berbahaya. Dan bahkan jenis ular tanah pun yang seperti corak ular tanah itu banyak. Contohnya ular ciput pun bisa menjadi, kalau sepengetahuan masyarakat itu kurang tahu, ular seperti ular ciput itu seperti ular tanah. Bahkan Emon pernah mencoba merescue di salah satu makam ya. Masyarakat teriak ada di makam, katanya ada ular ih, makasih. Ada ular tanah yang bisa apa? Kasur. Iya, lu ngajukan baik rumah. Makanya begini teman-teman, yang kita takutkan jenis ular seperti ular tanah itu kan cenderung lebih seperti tanah ya. Warnanya coklat, tidak pengetahuan. Nah, masyarakat tuh pernah ada kejadian Emon mencoba rescue si ular seperti itu. Itu di salah satu tempat, itu di daerah makam. Dan ternyata itu bukan ular tanah, teman-teman. Setelah Emon lihat itu ular ciput, teman-teman. Memang bentuknya hampir seperti ular tanah, tapi itu namanya ular ciput, teman-teman. Ini lihat, teman-teman. Dia sudah merasa kurang nyaman, dia berusaha untuk turun ke bawah. Ini lihat, teman-teman. Lihat, teman-teman. Lihat, teman-teman, Emon mau putar-putar kayak kemari putar. Teman-teman. Diputar-putar. Dilihat putar-putar. Jadilah yang ada yang diputar-putar. Putar kepala putar kaki. Putar. Ini lihat teman-teman, ini lihat teman-teman bisa saksikan, bisa lihat ketika dia ada di ranting hijau. Nah, tuh lihat, kita gimana? Itu lihat teman-teman nggak akan menduga bahwa ada ular di sekitar kita. Makanya kenapa pentingnya kita ketika di alam kita harus memakai sepatu. Ini teman-teman tuh lihat, setara dengan hijaunya daun. Inilah ularnya si Trimeresurus arbolaris, teman-teman. Makanya untuk jenis Trimeresurus arbolaris ini ular yang berbisa tinggi. Makanya ketika kita melihat ular dimanapun lingkungan kita cukup berbahaya. Jangan pernah kita untuk mengusiknya, atau jangan pernah kita untuk mencoba mengusik, mengganggunya. Nah, lihat teman-teman, kita rilis lagi. Gimana? Kecil cabai rawit, Bang. Kecil cabai rawit. Ya tapi lu nggak usah begitu juga. Bisa bilang, gua tahu lu punya pacar, Ton. Gua tahu, tapi jangan begitu-begitu juga, Ton. Bang, Yuk, biarin aja sini. Nih teman-teman, lihat ularnya udah Emon coba buat rilis lagi ke tempat dia. Ini tempat habitat dia, dan ini semoga dia berkembang biak di sini. Dan jangan pernah kamu mengganggu. Ini tempat habitat kamu, dan ini pun jarang dari lingkungan masyarakat. Yuk, Bang. Yuk kita langsung cabut aja. Cabut. Ayo teman-teman.